Oke, baik. Hai Telan, jumpa lagi nih di webinar kita kali ini yang akan mengangkat tema yang nggak kalah seru nih dari tema-tema di webinar sebelumnya. Dan tentunya di webinar kali ini juga kita akan dibawakan oleh pembicara kita yang super keren nih dan tentunya berpengalaman di bidangnya. Kira-kira siapa ya pembicara kita kali ini? Pada kepo nggak sih? Nah, tapi sebelum kita berkenalan dengan beliau dan masuk ke rangkaian acara webinar kita pada malam hari ini, aku mau kenalan dulu dong nih sama para talent yang luar biasa semangatnya sudah menyempatkan waktunya malam-malam gini untuk mengikuti webinar. Karena kalau misalkan udah malam itu kan identik ya dengan capek, malas, sudah pengen istirahat, tapi justru para talent di sini malah ikut webinar. Wah, luar biasa sekali sih. Nah, maka dari itu aku kepo jadinya deh sama para talent di sini, kira-kira asalnya dari mana aja ya? Mungkin kita bisa kenalan dulu kali ya sama para talent, mungkin bisa komen di kolom chat atau mungkin kalau bisa kenalan langsung dengan aku, bisa langsung on mic aja nih sama on cam teman-teman semua. Ayo siapa ya? Apa aku panggil aja kali ya satu-satu? Oke, ada dari Ayah. Oke, halo Mas Ai atau Mbak Ai nih. Dari Surabaya lumayan jauh nih ya kalau dari Jakarta ya. Mas Ai atau Mbak Ai nih panggilannya mungkin siapa ya bisa on mic? Apa bisa on mic? Kalau boleh tahu Mas Ai atau Mbak Ai ini dari Surabaya motivasinya apa sih untuk mengikuti webinar kita kali ini? Boleh ditulis di kolom chat mungkin atau peserta lainnya boleh langsung tulis aja di kolom chat. Oke, ada dari Mas Ron dari Jakarta. Salam kenal Mas Ron. Gimana nih Mas Ron motivasinya pada malam hari ini untuk mengikuti webinar tuh apa sih? Oke, ada Mbak Mei juga. Halo Mbak Mei, salam kenal ya Mbak Mei. Kira-kira motivasinya apa nih Mbak Mei dalam mengikuti webinar kali ini? Oke, Motivasinya mau dapat pengetahuan baru sih malam ini. Kayaknya seru banget nih temanya. oh iya. Oke, Mbak Mei kalau boleh tahu sekarang bekerja atau mungkin masih fresh graduate? Ya, sudah bekerja. Oke, salam kenal ya Mbak Mei. Semoga webinar kali ini bisa bermanfaat di kehidupan nyata. Oke, ada Mas Torvin juga dari Semarang. Wah, jauh-jauh nih ya. Talent kita kali ini benar-benar bersemangat sekali sepertinya. Terus ada Bajihan juga dari Brebes. Oke, aku juga ikut antusias deh kalau kayak gini. Oke, mungkin bisa tulis dong di kolom chat apa sih motivasinya ikut webinar kali ini. Mas Torvin mungkin sambil nunggu peserta lainnya. Oke, Mbak Jihan motivasinya ikut webinar ingin menambah ilmu. Oke. Semoga webinar kali ini bisa sangat bermanfaat ya, karena webinar kali ini tuh kan mengangkat temanya itu lebih relate-nya itu sama fresh graduate yang mungkin teman-teman di sini banyaknya fresh graduate atau sudah bekerja nih. Izin Mbak, saya Faisal dari Kalimantan. Oke, salam kenal Mas Faisal. Jauh banget nih dari Kalimantan. Motivasinya apa nih Ya, Mas Faisal mengikuti webinar kali ini kalau boleh tahu? kalau untuk motivasi saya sendiri, sebenarnya kan kebetulan posisi saya sekarang udah bekerja ya Mbak ya, dan mungkin sekitar 1 tahunan. Kalau untuk motivasinya saya sendiri, karena kebetulan saat ini sudah mengalami di titik jenuh ketika saat bekerja Oke. gitu. Jadi saya mencoba untuk menggali potensi saya yang lain dan
dan bisa berkembang gitu, tetap berkembang di perusahaan yang sekarang maupun nanti gitu ke depannya. Gitu aja sih, Mbak. Oke, keren banget nih Mas Faisal. Semoga lancar ke depannya ya Mas Faisal ya. Hmm. Oke, ada lagi dari saya ingin belajar bagaimana masuk ke dunia kerja bagi yang baru lulus. Oke, berarti kali ini sangat-sangat relate ya. Seperti tadi yang udah aku bilang bahwa tema kita kali itu akan menyinggung banget soal bagaimana sih kita berpindah posisi dari lulus universitas ke dunia pekerjaan. Karena kan kalau misalkan karena kan saat ini tuh banyak banget ya teman-teman kasus di mana fresh graduate itu sulit mendapatkan pekerjaan. Bukan berarti ketika kita udah lulus justru kita senang-senang aja gitu. Karena kan sekarang banyak banget ya yang nganggur gitu. Harapannya semoga webinar kali ini bisa bermanfaat ya teman-teman semua. Mas Muhammad Rizky Caesar ini asalnya dari mana nih Mas? Mungkin bisa open mic Mas? Oh ya Kak, saya semalam Kak, saya dari Batam Kak. Oke, jauh juga ya dari Batam. Oke, keren banget deh. Pokoknya sangat-sangat antusias. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Mas. Ini Mas Ayah atau Mbak? Mas Ayah sepertinya. Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ai. Saya dari Surabaya. Sebenarnya motivasi saya buat ikut ini pengen tahu sebenarnya fresh graduate sekarang tuh sulitnya nyari kerja. Kenapa? Seperti itu sih sebenarnya, karena ini saya juga pengen tahu fresh graduate sekarang itu butuhnya apa? Upskill dulu baru kerja atau kerja dulu baru upskill? Seperti itu sih kalau dari saya. Oke, berarti benar kan ya tadi yang aku bilang bahwasannya saat ini tuh fresh graduate itu banyak sekali yang justru kesulitan mendapatkan pekerjaan karena berbagai hal nih. Nah, maka dari itu teman-teman di sini jangan lupa untuk menyaksikan webinar kita kali ini sampai akhir ya supaya kita bisa menyimak betul nih kira-kira strategi yang akan diberikan oleh pembicara itu dalam menghadapi situasi ini itu seperti apa. Oke. Sepertinya semakin banyak nih ya yang masuk, yang sudah join. Tapi dari tadi kayaknya aku belum kenalan ya. Oke, kalau begitu perkenalkan, nama aku Anissa. Izinkan aku selaku moderator pada malam hari ini untuk memandu jalannya rangkaian kegiatan webinar kita. Baik, tema dari webinar kita kali ini adalah, ada yang udah tahu belum ya tema dari webinar kita kali ini? Oke, tema dari webinar kita pada malam hari ini adalah Bridging the Gap, Seamless Transition from College to Professional Career. Nah, seperti yang kita tahu ya para talent, bahwa saat ini banyak sekali fresh graduate yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena berbagai faktor nih. Nah, hal ini juga didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang menunjukkan bahwa jumlah pengangguran terbuka di Indonesia itu sudah mencapai angka 8,43 juta jiwa dan sebanyak 7,99% itu berasal dari lulusan universitas nih. Nah, maka dari itu teman-teman di sini juga pasti udah nggak asing ya sama yang namanya quarter life crisis tuh banyak banget sekarang. Dan quarter life crisis ini tuh sekarang lagi marak banget terjadi yang dialami oleh fresh graduate nih karena menganggur. Nah, maka dari itu webinar kita kali ini itu benar-benar relate banget sama apa yang terjadi saat ini. Maka dari itu para talent di sini diharapkan untuk bisa menyimak dengan sangat-sangat supaya bisa tahu kira-kira strategi apa sih yang harus dilakukan ketika kita lulus dari universitas, seperti itu.
Nah, baik para talent, sebelum kita masuk ke acara inti, aku akan membacakan sedikit terkait susunan acara kita pada malam hari ini nih. Nah, yang pertama itu nanti akan ada sesi mini games nih, teman-teman semua menggunakan link yang akan di-share oleh operator kami. Maka dari itu teman-teman jangan lupa siapin gadgetnya ya untuk kita main bareng nih karena pasti bakalan seru banget. Dan untuk 2 pemenang utama itu nanti akan mendapatkan door prize dari kita. Lalu untuk yang ketiga itu akan ada sesi foto bersama. Yang keempat itu akan ada penjelasan materi dari narasumber. Lalu yang kelima itu akan ada penampilan sedikit company profile kami, yaitu Talent Fit Indonesia. Dan yang keenam nanti akan ada sesi Q&A. Nah, teman-teman di sini buat yang mau bertanya di akhir sesi itu bisa di sesi Q&A nanti bisa mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat atau kalau memungkinkan bisa langsung on mic biar kita ada interaksi ya dengan pembicara kita. Dan juga jangan lupa para talent untuk mengikuti seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini hingga akhir karena nanti di akhir akan ada pembagian link form untuk mengklaim sertifikat dan akan ada link feedback nih teman-teman yang harus teman-teman isi. Jadi pastikan para talent di sini untuk mengikuti seluruh rangkaian acara hingga akhir ya. Oke, baik. Kalau begitu kita langsung saja kali ya masuk ke acara kita yang pertama, yaitu akan ada mini games yang nanti juga akan dipandu oleh operator kami. Diharapkan untuk semua talent untuk bisa ikut mini games ini karena bakalan ada door prize nih dari Talent Fit Indonesia. Siapa sih yang nggak mau dapat door prize dari Talent Fit Indonesia? Pastinya kece banget. Jadi teman-teman di sini harus banget wajib ikutan nih. Nah, oke. Sebelum kita mulai, aku bakal menjelaskan sedikit terkait prosedur dari mini games ini. Jadi nantinya itu akan menggunakan link ya teman-teman yang akan di-share oleh operator kami melalui kolom chat. Dari situ teman-teman bisa langsung klik linknya, lalu teman-teman bisa langsung isi namanya menggunakan nama masing-masing ya teman-teman. Jangan ada yang namanya melenceng gitu karena nanti akan ada door prize nih dan yang menang, 2 pemenang utama itu akan mendapatkan door prize yang akan dihubungi oleh tim kami, seperti itu. Apakah ada pertanyaan nih teman-teman? Barangkali kurang mengerti, bisa langsung tulis di kolom chat atau bisa langsung open mic aja teman-teman jika ada yang belum mengerti. Aku tunggu beberapa menit lagi ya teman-teman. Barangkali ada yang belum ngerti. Oke, baik. Kalau tidak ada, langsung aja kita mulai kali ya. Silakan para talent untuk mengisi link yang sudah di-share oleh operator kami melalui kolom chat. Ayo silakan diklik nih teman-teman. Dan kalau sudah, teman-teman boleh langsung isi namanya sesuai dengan nama masing-masing. Ayo cepat teman-teman supaya kita bisa langsung mulai dan ini bakalan seru banget. Jadi teman-teman nggak boleh nggak ikut. Oke, ini sudah ada 15 partisipan nih. Ada Mbak Mei, ada Mas Kevin, Mbak Laila, Mas Rifki, dan teman-teman lainnya. Sudah ada 18. Wow, sepertinya teman-teman di sini sangat excited ya untuk mendapatkan door prize dari Talent Fit Indonesia yang super keren. Oke, udah ada 22 partisipan. Oke, kami masih menunggu ya teman-teman hingga sudah rame nih. Oke, sudah 26. Ayo teman-teman join lagi.
Kalau misalkan nanti sudah, kita langsung pencet start dan teman-teman di sini langsung bisa isi pertanyaan-pertanyaan yang tepat ya, supaya nanti bisa dapat door prize. Ayo teman-teman join lagi. Oke, 27. 28 partisipan. Keren banget nih, kayaknya teman-teman di sini sangat-sangat excited ya. Aku jadi ikutan excited deh, teman-teman di sini kayaknya semangat banget. Malam-malam keren pokoknya deh. Sudah ada 28, 29. Oke, ayo dong teman-teman yang lain yang belum join, silahkan klik link yang udah di-share di kolom chat untuk ikut nih. Oke, sudah 29 partisipan, mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Kepada operator mungkin bisa langsung di-start. Silakan teman-teman isi pertanyaan. Oke, baik. Nampaknya kita sudah mendapatkan 2 pemenang nih, teman-teman. Ada Mas Rizky, dan yang kedua itu ada Mbak Nisa. Oke, keren banget ya teman-teman di sini. Dan yang belum menang, jangan berkecil hati. Luar biasa sekali semangatnya teman-teman pada malam hari ini.
Dan untuk dua pemenang, Mas Rizky dan Mbak Nisa, nanti akan dihubungi oleh tim kami untuk mendapatkan door prize dari Talent Fit Indonesia. Selamat ya sekali lagi. Oke, Talent, sekarang kita akan memasuki sesi selanjutnya nih, yaitu akan ada pembacaan sedikit CV dari narasumber kita pada malam hari ini yang sangat-sangat keren banget nih. Jadi, narasumber kita pada malam hari ini itu siapa ya? Mungkin operator bisa bantu share screen untuk CV beliau. Oke, baik. Jadi, narasumber kita pada malam hari ini itu adalah Bapak Erdo Desian Garnabi. Beliau ini merupakan lulusan SMAN 1 Salatiga. Beliau juga merupakan lulusan S1 Sains sekaligus S2 Teknik Industri dan Manajemen dari Institut Teknologi Bandung. Selain itu, beliau juga memiliki experience as Human Resource Development Head and Organization Development and Field Training Manager di PT Tiga Raksa Satria Tbk. Wah, keren banget ya pembicara kita pada malam hari ini. Jadi nggak sabar nggak sih para talent buat dengerin materi dari beliau yang pastinya bakalan luar biasa banget. Nah, baik kalau begitu sebelum kita masuk ke main session, kita bakalan ada sesi foto bersama dulu nih para talent yang akan dipandu oleh operator dari tim kami, yaitu Mbak Zia. Nah, para talent di sini dimohon untuk mengaktifkan kameranya nih supaya kelihatan wajah-wajah para talent yang super luar biasa pada malam hari ini semangatnya. Baik, kepada Mbak Zia mungkin bisa di-text. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nisa. Untuk tag fotonya kita akan melakukan 3 kali tag foto. Dalam hitungan ketiga, semuanya bisa untuk senyum ya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Baik, yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Zia. Oke, nggak kerasa banget ya kita udah berada pada rangkaian acara yang ditunggu-tunggu nih, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita yang keren banget pada malam hari ini. Mungkin kita bisa sapa dulu kali ya. Halo Bapak Erdo, selamat malam. Halo, apa kabar nih teman-teman? Gimana nih Pak Erdo kabarnya? Baik, ya. Semoga sehat-sehat semua ya nih. Musim lagi banyak. Itu juga di Jakarta juga ada demo ya. Teman-teman ada yang masuk Iya. kegiatan. Ya. Semoga kita semua. Oke, baik. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih nih sama Pak Erdo yang sudah mau join untuk menjadi pembicara kita pada malam hari ini. Semoga materi yang disampaikan nanti dapat menambah wawasan tentunya untuk kita semua. Amin. Dan untuk para talent semua diingatkan kembali untuk bagi yang ingin mengajukan pertanyaan di akhir sesi bisa mengajukan melalui kolom chat atau mungkin bisa langsung on mic supaya kita langsung berinteraksi sama pembicara kita pada malam hari ini. Baik, untuk Pak Erdo apakah sudah siap Pak? Siap, ready. Baik, kalau begitu untuk Bapak Erdo waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Oke, udah terlihat ya? Sudah Pak. Oke, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, thank you sudah menyempatkan waktunya di yang habis pulang kerja, habis pulang kuliah gitu ya, malam-malam menyempatin masih bisa belajar, webinar belajar bareng, sharing bareng di sesi kita ini ya dari Talent Fit kerjasama sama ODID. Dan saya sendiri tadi sudah diperkenalkan, nanti kita akan
sama-sama sharing, berbagi perspektif ya. Semoga bisa nambah knowledge, insight, informasi, dan semoga ini juga bukan sesi ini aja, tapi bisa memicu diskusi, memicu kolaborasi ke depan. Gitu ya. Jadi sesi kali ini itu bridging the gap, seamless career transition from college to professional. Nah, kenapa kok ada topik ini sebenarnya sebelum di approach Mas Reisya, talent fit ya, saya sebenarnya ada keresahan gitu ya. Mungkin 1 atau 2 bulan belakangan ini ya berita-berita banyak yang membahas tentang kondisi market tenaga kerja Indonesia. Ya ada makroekonomi, kemudian ada data-data pendukung lain gitu ya. Dan nanti yang akan kita bahas sama-sama ya dari background sehingga kita bisa tahu kita harus ngapain ya, terutama buat teman-teman yang jadi job seeker, fresh graduates maupun udah bekerja early entry level karir gitu ya, yang lagi cari perusahaan atau lagi karir gap juga, dan bagaimana transisi karir dari college to atau akademik ya ke dunia kerja. Ini mungkin biggest challenge buat teman-teman yang baru lulus atau nanti bagian masih mahasiswa juga perlu diperhatikan ya, apa sih yang bisa dipersiapkan sehingga bisa seamless ya adaptasinya dan menambah kompetitivitas. Dan satu lagi, setelah sudah masuk, sudah adaptasi, bagaimana climbing karir. Tadi kan ada, saya dengar ada yang Mas Vicky tadi ya, mau rencana switching karir juga gitu ya. Nah, ini strateginya gimana? Nanti kita coba sharing bareng-bareng dan siapa tahu kita bisa kasih berbagi perspektif ya. Namanya juga bridging ya. Jadi ini anggap aja uh, menjembatani ya. Di sini ada teman-teman HR, teman-teman OD practitioner, ada teman-teman fresh graduate juga, teman-teman mahasiswa. Nanti kita coba demographic check ya di sini ya. Jadi beberapa pihak ini sehingga bisa saling memecahkan masalah bersama gitu ya. Dan nanti ada takeaways lah. Semoga ada oleh-oleh dari 1,5 jam ke depan gitu ya. Semoga cukup waktunya. Ya, perkenalan singkat dulu. Jadi tadi sudah diperkenalkan, saya sendiri Erudation Garnabi. Teman-teman kalau mau temenan supaya silaturahmi kita berlanjut, nggak di sisi ini aja, silahkan yang punya LinkedIn langsung add LinkedIn-nya gitu ya. Add temen, sama-sama nambah koneksi gitu ya. Dan sebenarnya webinar ini juga kolaborasi antara Talent Fit dan ODID, kita lembaga atau organisasi community non-profit gitu ya, yang uh, learning communities lah ya. Jadi kita belajar bareng bagaimana sih ngembangin organisasi. Nah, teman-teman boleh anyone can join gitu ya. Boleh scan barcode-nya, itu nanti akan di-redirect ke grup Telegram kita yang udah berdiri sekitar 4 tahun lah. Jadi udah 3.000-an lebih anggotanya. Teman-teman bisa lihat kalau di Telegram, bisa lihat diskusi-diskusi sebelumnya ya gitu ya, dan aktivitas-aktivitas sebelumnya. Kalau teman-teman butuh referensi atau pertanyaan tentang karir, pengembaraan diri, pengembangan tim, bisa ditanya di situ. Dan ini mungkin selain banyak challenge ya buat newest generation, ini yang kita dulu nggak ada ya, atau generasi saya dulu nggak ada. Jadi akses untuk connect with profesional gitu ya, baik profesional di bidangnya masing-masing maupun HR ya, itu sekarang jauh lebih terbuka ya. Jadi teman-teman kita bisa saling sharing, saling support gitu ya. Industri juga butuh tenaga kerja juga butuh industri, pemerintah ya, akademisi juga gitu ya, sehingga kita saling bisa sinergi. Oke, tadi dibuka dengan quizzes gitu ya. Ini juga sesinya interaktif ya, interaktif artinya teman-teman, aku nggak hanya, walaupun ini kalau open mic semua kan nggak mungkin gitu ya kalau webinar gini. Jadi nanti ketika sesi Q&A aja, oke. Sorry, open mic-nya, tapi teman-teman bisa interaksi lewat Menti ya. Teman-teman bisa scan barcode-nya supaya bisa ngasih feedback atau respon ya tiap dari materi saya. Di situ juga ada apa namanya? Ada, ini saya juga scan lah biar ngecek ya working atau enggak, link atau ini ya page-nya. Di situ ada oh sorry, ternyata di sini belum ke display ya.
teman-teman. Saya coba refresh dulu ya di browser satunya. Ini agak beda soalnya antara Canva sama Menti, masing-masing ada keunggulan ya. Oke. Yang udah scan bisa kasih jempol coba. Aku tahu tadi ada sekitar berapa tadi ya? 29. Aku harap banyak yang join sehingga kita bisa sharing perspektif sama-sama. Eh, bisa saling berbagi juga ya, respon semua gitu ya. Yang udah join, walaupun bisa join di tengah sih, tapi lebih baik kalau di awal bisa join lebih interaktif. Sorry. Suaranya jadi agak berkurang saya. Oke, sambil ditunggu ya. Jadi tadi dari konten tadi kita mungkin di awal kita akan coba bahas berbagai data sekunder yang saya kumpulkan dari berbagai sumber. Kemudian saya dengan ya jangkauan yang mungkin terbatas juga, tapi coba mengumpulkan beberapa data primer gitu ya, yang saya kumpulkan sendiri. Semoga bisa dapat insight juga menambah insight teman-teman. Dan nanti kita bisa coba susun strategi sama-sama gimana sih cara menghadapi kompetisi yang challenging ini. Oke. Aku back lagi ke si ininya ya, presentasinya ya. Sambil nunggu teman-teman yang baru mau join atau baru mau join Mentinya. Udah 64 partisipan. Welcome teman-teman yang baru join. Ada teman-teman saya juga nih. Halo teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ya di sesi saya atau sesi talent dengan ODID. Oke, yang sudah join Menti, HP-nya disiapin. Kita coba demografik cek dulu ya. Sorry, jadi agak harus pindah-pindah nih karena pakai 2 slide. Oke. Pertama aku mau tahu teman-teman demografinya gimana. Di situ ada student, ada early career, pertama pilih lebih dari satu ya. Aku pulangin deh biar enak ya. Kemudian ada job seeker. Jadi kalau teman-teman job seeker terkaligus HR team ya boleh pilih 2. Jadi ini nggak melambangkan jumlah, tapi aku pengen tahu sebarannya itu peserta webinar kali ini tuh apa. Jadi nanti materinya mungkin lebih banyak porsinya ke arah saya. Jadi pilih 3 dari grouping itu ya. Jadi ada OD practitioner ya teman-teman, HR sekaligus OD bisa pilih dua-duanya. Pengen tahu teman-teman OD yang join di sesi ini juga berapa gitu ya. Kemudian kalau teman-teman adalah dosen atau profesor gitu ya, mewakili kampus boleh juga. Ya jadi kita bisa juga karena ini PR bersama ya, jadi nggak bisa sendirian, nggak bisa industri sendirian atau dari teman-teman job seeker sendirian, harus kolaborasi semua belah pihak sama. Terus juga ada others nih, kalau ada yang belum ada di situ boleh kasih di others saja supaya berarti ya untuk evaluasi nih kalau belum ada yang ikut gitu. Oke. Oke, yang udah bisa submit ya. So far sih paling banyak itu dari fresh graduates ya. Mungkin masih terlalu sedikit nih sebenarnya yang vote ya. Kita tunggu beberapa saat lagi ya. Ada beberapa teman HR di sini. Terus ada juga ada 5 OD practitioner, teman-teman OD ID deh mungkin ya. Kemudian ada juga ini Pak saat ini lumayan banyak di sini ya. Oke. Tunggu bentar lagi ya. Oke, yang belum join bisa masukkan ke menti.com, kemudian masukin kode di atas ya. 854465. Nanti di akhir ada satu quiz ya, jadi mungkin ada satu pemenang lagi nih.
Oke, kali ya. Jadi ada teman-teman yang early career, kemudian ini hampir imbang deh. HR team, ya mungkin HR team sama Odi ini juga bisa kasih perspektif yang sama. Ada student juga cukup banyak. Oke ya, jadi cukup imbang nih ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Sekarang generation check nih. Nah, di HP teman-teman layarnya udah beda. Teman-teman masuk yang mana nih? Gen Z, Gen Y, Gen X, atau Boomer bahkan. Itu ada umurnya. Jadi Gen Z itu di 12 sampai 27 tahun sekarang umurnya. Gen Y ada di 28 sampai 43 gitu ya. Gen X itu sekarang ada di 44 sampai 59, Boomer di atas 60. Ya, siapa tahu ada yang ikut ya, senior-senior kita gitu ya. Atau mungkin ada Gen Alpha nih, tadi nggak aku masukin tapi ya siapa tahu ada adik-adik kita yang masih SD ikutan gitu. Cuma sebagai ini aja. Oke, majority di Gen Z ya. Oke, Gen Z, Gen Y, dan satu ada Gen X. Oke, thank you. Jadi ini cukup menggambarkan, walaupun belum semua ikut vote ya, tapi lumayan ya. Oke, jadi jangan di-quit dulu, nanti kita lanjut lagi ya buat edit cek lagi. Dan nanti kalau aku screen-nya ini mohon diingatkan ya, kalau screen-nya nggak sinkron gitu ya. Oke, tadi sudah demographic check. Nah, tadi disebutkan juga sama MC moderator tadi ya, angka pengangguran kita. Saya lihat sih ada beberapa sumber dan memberikan data yang agak beda gitu ya. Bisa jadi parameternya berbeda. Jadi ya hal yang lumrah, namanya juga data sekunder, ada sumbernya berbeda, parameternya bisa berbeda. Nah, saya ambil dari data IMF ya. Jadi kalau IMF bilang pengangguran di Indonesia menurut parameter mereka ya, itu ada 14 juta ya. Dan menariknya data IMF ini dia nge-compare sama ASEAN, jadi negeri regional. Dan yang angka yang mencengangkan kita itu nomor 1 secara persentase. Jadi sebenarnya beda tipis sama Filipina ya, 5,1 sama 5,2. Tapi ingat, penduduk di Indonesia itu 2 kali lebih banyak daripada Filipina. Jadi kalau ini dikonversi ya, secara pie chart gitu ya, ini aku langsung pakai AI aja, disuruh baca ini bikinin pie chartnya gitu ya. Jadi pengangguran di Asia dikumpulin, itu setengahnya ada di Indonesia gitu. Karena penduduk kita paling banyak. Bahkan 2 kalinya negara yang paling banyak kedua, yaitu Filipina. Filipina sekitar 100 juta, kita ada 270 ya. Oke, nah ini data dari BPS kalau ini ya. Jadi dia juga ngerilis BPS itu data pengangguran di rentang usia ya. Ini nggak exactly generasi ini tambahin sendiri sebenarnya, ada Gen Z, Gen Y, sama Gen X. Dan mungkin agak ini ya, mungkin yang di Gen Z tertua harusnya di 27 nih. Jadi atau ada yang bilang 28 juga masih Gen Z ya. Tapi aku anggap ini di satu grup lah. Jadi kalau dilihat demografinya seperti ini, makanya kemarin ada berita 10 juta Gen Z susah cari kerja atau need gitu ya. Ya mungkin karena demografinya seperti ini ya. Jadi kalau dibuat pie chart itu hampir 3/4-nya lah ya, itu dominasinya adalah angkatan muda yang paling baru. Gen Y sama Gen X juga sebenarnya nggak mudah juga cari kerja sekarang, tapi memang mereka sudah punya portofolio, punya mungkin spesialisasi yang sedikit banyak membantu juga gitu ya. Cuma memang kondisi ekonomi juga sedang tidak baik-baik saja sekarang, makroekonominya. Oke, nah aku minta pendapat teman-teman nih sekarang ya. Kalau tadi tentang demografi, sekarang HP-nya lagi diangkat. Kalau ini teks ya, harusnya di screen HP teman-teman sudah berubah. Gimana sih menurut teman-teman cari kerja di akhir-akhir ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Ini untuk teman-teman yang sudah cari kerja itu mungkin tempat kedua atau ketiga ya. Kalau yang baru tempat pertama, bolehlah bilang juga gimana sih experience-nya di tahun ini mencari kerja ya. Ini buat biar ini aja, ada yang respon sulit. Mungkin kalau teman-teman yang mau tulis nama boleh juga ya. Kalau yang sangat sulit tidak semudah 6 tahun yang lalu. Ya. Mau di Pak siapa nggak tahu, tapi nggak apa-apa juga. Kalau ada yang mau tulis nama boleh ya. Saya sendiri
mungkin compare, saya terakhir cari kerja sekitar 4 tahun lalu lah gitu ya, di perusahaan yang terakhir ini. Sebelumnya mungkin 6 tahun yang lalu gitu ya. Pertama kali kerja ya belasan tahun lalu ya. Jadi waktu itu dua bulan udah dapat kerja. Jadi ya bisa dibilang aku nggak bisa, kalau di tahun ini nggak bisa mewakili gitu ya. Tapi kalau relatif sih mungkin memang dulu jauh lebih mudah ya. Susah, saya sudah dari tahun lalu belum dapat kerja. Tapi tidak tahu tahun-tahun sebelumnya karena baru kali ini. Yes, ini sama. Jadi di kantor itu saya komunikasi atau sering ngobrol sama anak-anak baru karena kita ada belasan ya MT baru, jadi ya mungkin seangkatan 1-2 tahun pengalaman gitu ya. Dan ada juga anak-anak magang gitu ya, aku banyak ngobrol sama mereka. Beberapa baru dapat kerja di tempat kami itu di atas 7 bulan ya, jadi lumayan juga ya gapnya gitu ya. Tapi ya ini hanya di satu organisasi aja ya, belum tentu di organisasi lain seperti itu. Tapi ya ini bisa jadi tanda-tanda. Kemudian sulit, apalagi yang switch karir, background pendidikan yang berbeda. Ya ini salah satu obstacle juga nih. Oke. Ya, bagi yang baru join boleh ke menti.com dan tulis 8955445. Difficult because gap experience from fresh graduate, example experience require more than 2 years. Nah, ini sebenarnya nanti kita bahas juga. Tapi ini thank you ada yang raise up isu ini. Karena mostly perusahaan, termasuk mungkin perusahaan saya ya, minim banget rekrut posisi fresh graduate. Kecuali buat MT ya, atau anak magang. Kalau anak magang ya mahasiswa juga bisa. Tapi aku lihat beberapa posisi itu entry level, tapi require 2 or 3 years experience. Ini juga jadi obstacle. Lebih sulit karena tingkat kompetisi yang tinggi, badai PHK, dan mulai ada specific requirement dari ini juga. Ya, jadi kayaknya senada semua ya, ada yang ngasih wah gampang kok dapat kerja gitu ya, hitungan bulan gitu kan, hitungan 1 bulan atau bahkan belum lulus dapat kerja. Terakhir cari kerja dari 2015 sampai keterima belum pernah cari lagi. Oke, jadi ini lebih ini ya, belum nggak nyari kerja, casually looking mungkin. Perbanyak connect LinkedIn, nah ini ada yang ngasih tips ya. Nanti ini juga kita akan bahas nih. Kompetensi gap, yes, ini juga jadi isu kita bersama. Jadi kalau tadi ada yang tanya bridging the gap-nya itu apa? Salah satunya ini nih, kompetensi gap nih, udah di raise up sama Mr. X ya. Lebih sulit dibanding 10 tahun lalu, tapi memang cari job dengan preferensi tertentu, remote flexible gaji, jadi mungkin berpengaruh. Yes, ini ada faktor ekspektasi juga, terutama dari newest generation ya. Nanti kita bahas sama-sama. Oke, cukup ya. Kalau ada yang mau ninggalin pertanyaan, di situ ada kolom pertanyaan juga. Nanti kita akan open di belakang gitu ya. Kalau slide ini mungkin kita next dulu. Ada 10 respon, thank you teman-teman yang sudah respon ya. Kita balik ke, sorry ini jadi harus bolak-balik, nggak apa-apa ya. Oke. Karena masing-masing itu punya kelebihan ya. Aku kemarin coba, ini kebetulan pakai Canva, jadi kemarin coba fitur interaksinya Canva, ternyata tidak seamless Menti gitu ya. Oke, ada data sekunder lagi. Ini sebenarnya data dari BPS juga, tapi di visual sama Good Stats. Ini ada beberapa yang bikin infografis seperti ini sih, tapi aku ambil salah satu aja. Pembagian pengangguran dari tingkat pendidikan. Ya kita sama tahu SMA itu paling banyak lah ya. Tapi yang banyak yang nggak disadari di sini ada SMK juga. Yang mana SMA sama SMK itu di timeline atau usia yang sama ya rentangnya. Jadi ini harus ditambahin nih ya. Ada sekitar 18 atau 18,7 mungkin ya. Itu pengangguran dari tingkat SMA atau SMK ya. Itu sekitar 3 kali lipatnya atau mungkin dari sarjana ya, atau diploma 12%, si ini 18%. Jadi lumayan jauh gap tinggi. Nah, teman-teman mungkin baru banyak yang sadar juga ya, karena kan kita tuh living in our echo chamber ya, atau social bubble masing-masing gitu kan. Jadi kalau dilihat dari statistik ya, ini ada beberapa versi memang. Cuma saya ambil dari data BPS tahun 2022, tingkat pendidikan orang Indonesia itu 4,39% yang S1. Jadi kalau S1, S2, S3 ditambahin, itu nggak sampai 5%. Ya. Jadi kalau teman-teman pegang ijazah S1 aja di Indonesia, mau dari kampus apapun, itu teman-teman udah masuk
top 5 privileged citizen gitu ya. Apalagi kalau teman-teman S2 atau S3. S3 itu cuma 0,02% dari populasi Indonesia ya. Kecil banget ya. Boleh dibandingkan sama negara-negara lain, tapi kalau negara maju jauh lah jumlah PhD-nya. Gitu ya. Jadi ini mostly kita banyak SMA demografinya dan memang penyumbang pengangguran paling tinggi ya. Jadi ini ada data dari BPS juga 2023, tapi kayak tadi, tapi dibuat 40 tahun terakhir, hampir 40 tahun terakhir ya, dari 1986. Jadi teman-teman bisa bandingin, ini mungkin ada faktor pertumbuhan penduduk juga ya, selain mungkin ada faktor makroekonomi juga. Jadi kalau paling gampang kita bagi ini dari zaman presiden lah ya, jadi 86 Pak Harto ya, ini mungkin ada faktor pertambahan penduduk atau makroekonomi nggak tahu ya waktu itu ya, sampai tahun Pak Harto itu lengser tahun 98 ya, jadi tengah-tengah gunungnya ini pengangguran masih meningkat, terus habis itu digantiin siapa itu ya, Habibie gitu ya, kemudian Gus Dur, Megawati, sampai tahun 2004 ya, eranya Pak SBY ya. Nah ini hampir puncak nih ya kan, dan Pak SBY dan ininya ya apa namanya kabinetnya itu ternyata lumayan nih bisa melakukan pembelokan minimal ya dan menurun juga ya walaupun tidak sampai tahun ya itu kan tahun 86 kondisi ekonomi sama demografinya juga sudah beda ya, dan Pak SBY itu sampai tahun 2014 gitu ya, dan ini diteruskan sama eranya Pak Jokowi ya lumayan nih ada penaikan sedikit, tapi ya tadi sekali lagi kondisi ekonomi juga udah berbeda ya tiap tentang 10 tahun gitu ya. Dan ini kita ada di sini nih, SMU sama SMK cenderung agak naik sedikit dibandingkan 2023. Walaupun ada yang sama universitas juga ya, ada yang turun juga di beberapa faktor. Ini juga ada faktor wajib pendidikan 9 tahun yang cukup berhasil. Jadi pengangguran di yang SD ini bisa jadi turun, gitu ya. Jadi ini buat gambaran aja time series-nya gitu. Oke. Ini tambahan aja. Jadi kalau dilihat dari jumlah kampusnya, mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Indonesia itu boleh di googling ya. Kalau mau cross check, Indonesia itu jumlah kampus terbanyak kedua setelah India ya. Ada data yang nyebutin bahkan 4.000 tuh tahun di 2024 ya. Jadi di bawah India. Dengan sarjana yang 5%. Kenapa saya belum nemu jawabannya? Tapi bisa jadi karena ini ya. Jumlah kampusnya banyak, tapi jumlah university students-nya, ini walaupun datanya tahun 2020 ya, kita itu nomor 8. Jadi cuma 3 juta lah dibanding India yang 37 juta. Jadi kesimpulan sementara sih, kampus-kampus di India rata-rata mahasiswanya itu sekitar 10 ribuan, sementara di Indonesia mungkin 1.000 ya, atau bahkan ada banyak kampus yang kecil-kecil ya, ratusan mungkin mahasiswanya. Jadi kampusnya banyak, tapi sarjananya atau yang masih studentsnya itu juga nggak terlalu banyak sebenarnya. Belum ya. Oke, itu tambahan informasi aja. Nah, lanjut tentang sektor yang paling banyak nyerap lapangan kerja. Nah, ini data dari BPS juga ya. Kalau dilihat nih, teman-teman, sektor paling gede tenaga kerjanya atau distribusi penduduk bekerja itu pertanian. Itu ini kita ada 2 corresponding period ya, 2022-2023 gitu ya, sama-sama di bulan Agustus, dan ada growth-nya nih paling kanan dalam juta orang ya. Jadi kalau distribusi penduduk ini dalam persen ya sekitar 28% kita itu ada sektor pertanian, mungkin di dalamnya termasuk perkebunan ya, negara agraris kita masih gitu ya. Kemudian kedua di sektor perdagangan sekitar 19, ini mungkin agak turun dikit di 2023. Semua bentuk perdagangan gitu ya, online, offline, sales distribution, modern trade gitu ya, CT dan lain-lain masuk di sini. Kemudian manufacturing, industri pengolahan ternyata nomor 3 ya, yang ini juga sebenarnya padat karya membuka lapangan pekerjaan juga ya. Ini sampai high tech juga ada di sini sih. Dan ternyata kalau di top 3-nya, dan ternyata kalau dilihat yang paling banyak bertumbuh di antara 2022-2023 itu adalah akomodasi dan makanan minuman. Jadi ini bisa jadi karena sektor ini itu tertekan zaman pandemi, pasca pandemi growth-nya lumayan tinggi ya, karena demand-nya udah pulih. Yang kedua itu pertanian, karena dia baseline-nya itu paling besar di sini gitu ya, secara percentage. Jadi
ketika dikonversi dengan 2 juta orang pertumbuhannya ini juga paling besar. Habis itu baru konstruksi, ya ini mungkin karena pembangunan, banyak infrastruktur dibangun, ini juga menyerap pertumbuhan lapangan pekerjaan, dan baru sektor-sektor lainnya. Ya, yang menarik ada beberapa sektor yang cenderung turun walaupun tipis ya, yaitu aktivitas kesehatan dan kegiatan sosial. Ini post pandemic ya 2023 bisa jadi nih yang tadinya banyak misalnya harus sukarelawan ya kerja untuk swab test, kemudian di rumah sakit dan lain-lain itu menurun ya, karena memang udah pulih nih, ya new normal lah, nggak ada pandemi seperti 2021, 2022 ya. Kemudian informasi telekomunikasi ini juga ternyata menurun sedikit ya. Kemudian treatment sampah dan daur ulang ini juga saya belum tahu alasannya kenapa, tapi ada sektor-sektor yang turun nih. Nah, tadi data sekunder, ini data primer nih ya. Saya pernah bikin di LinkedIn saya, ya ini sekali lagi disclaimer on ya, jadi keterjangkauannya bisa jadi tidak merepresentasikan demografi yang seluruh bangsa Indonesia, karena ya dari LinkedIn aja dan follower saya doang ya, yang tidak seberapa. Ini ada 203 food ya, jadi kalau ditanya dalam 3 bulan terakhir, ini saya tanya di bulan April ya, atau awal April lah ya, di mana posisi Anda saat ini ya. Ternyata ya yang belum bekerja dan masih mencari itu ada 20%. Jadi sekitar 40 orang lah ya. Ini sampelnya memang ya cuma segini aja, tapi buat insight aja tambahan ya. Kemudian mostly milih sudah bekerja tapi masih mencari. Nah, ini mungkin sedang casually looking atau better opportunity gitu ya, atau mungkin nggak betah sama tempat kerja yang sekarang, bisa jadi itu ada setengahnya. Kemudian yang mendapatkan pekerjaan baru nih yang menurutku menarik nih. Dari 3 bulan awal Q1 di 2024 itu cuma 12%. Jadi sekitar kalau 200 responden berarti sekitar 24 orang doang gitu ya. Ini cukup sedikit sih sebenarnya yang mendapatkan pekerjaan baru gitu ya. Kemudian ada yang nggak lagi cari kerja, ya mungkin lagi belum open position, masih betah sama tempat yang sekarang dan lain-lain. Jadi itu demografinya. Ini yang coba kita lihat ini lain ya, data primer lain gitu ya. Ini aku nanya tentang nih, kalau ini nanya spesifik tentang teman-teman OD atau HR lah ya, yang tahu jumlah posisi di organisasinya masing-masing, karena banyak kan follower saya orang HR maupun orang OD, apalagi orang OD ya, karena dia pegang struktur organisasi, dia tahu persis bagaimana organisasinya ya. Yang pertama itu banyak yang milih, ini responnya 106, jadi juga mungkin belum terlalu banyak, tapi buat insight aja ya, sekali lagi disclaimer on ya, adalah mengurangi posisi layoff. Itu 30% dari responden. Jadi ternyata masih banyak terjadi layoff nih, dan ini paling banyak ya kalau dibagi 4. Kemudian 29% itu milih menyatakan bahwa organisasi mereka tidak mengganti atau freeze hiring. Jadi kalau ada yang resign, itu nggak diganti posisinya. Sebenarnya ini pengurangan juga, tapi lebih alami lah. Jadi nunggu orang resign atau apa, tapi nggak diganti. Ini sebenarnya udah tanda-tanda bisnis sedang decline ya. Kemudian ada yang tidak berbeda signifikan, ini lebih konservatif ya, jadi mungkin plus minus aja gitu ya. Dan kalau karyawannya 1000 plus 2 atau plus 3 masih dianggap tidak signifikan lah gitu ya. Dan yang ekspansif ini cuma 17%. Jadi sektor industri yang hanya bisnis yang bertumbuh di 2000. Ini kalau yang ini di semester 1 di 2024 ya, di sekitar 2 bulan lalu lah aku bikin. Jadi di tengah tahun yang nambah job position itu cuma 17% ya. Bisa 17 orang aja yang bilang bisnisnya lagi growth. Ya ini indikator lain juga ya. Kalau menurut saya masih align sih, walaupun ini sampelnya dikit ya. Emang ada sektor-sektor yang lagi growth, tapi mostly tidak growth. Bahkan kalau ini ya ditambahin ya, yang layoff sama freeze hiring bisa jadi 60%. Ini berarti ya tambahan data aja. Ini data primer lagi. Nah ini baru-baru ini sih, baru 2 minggu lalu. Ini kalau menurutku sih, kalau tadi agak bikin bukan fear mongering ya, tapi lebih ke biar kita waspada tahu situasi. Tapi ini
ini di sini hipotesisku agak salah nih. Tadi kan ingat ya, aku tadi beberapa cerita sama teman-teman di apa namanya di kantor gitu ya. Ada beberapa yang baru dapat kerja di bulan ke-6, bulan ke-7 gitu kan. Eh, tapi ini dari sekali lagi ini juga sampelnya terbatas ya, dari 74 orang ternyata masih dapat kerja 1 sampai 3 bulan. Jadi masih wajar kalau menurut saya di sini. Jadi oke lah, masih di sini masih ada harapan banyak yang langsung dapat kerja. Tapi ingat di sini juga ada yang 4 sampai 1 tahun, ada 28%, bahkan tadi ada yang seperti yang tadi di depan ya, masih cari kerja 1 tahun lebih belum dapat, ada 11%. Jadi ini juga tambahan insight aja ya. Nah, satu lagi poll terakhir ya, aku suka bikin poll-poll gini, jadi aku targetin seminggu sekali, ada tulisannya juga di situ. Kayak tadi 2 hari lalu lah, saya nulis tentang gimana sih HR atau user itu men-shortlist CV candidate gitu. Dan sekalian survei juga dari teman-teman HR, teman-teman user, itu recruiter ya, itu apa yang paling dilihat. Ini kan mungkin informasi ini akan berguna buat teman-teman job seeker. Ternyata background pendidikan ya, biasanya sih karena relevan dengan posisi ya. Walaupun saya kasih disclaimer di sini, walaupun bukan disclaimer ya, kondisi ya, konteks bahwa ini untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih inklusif lah, tidak spesifik bikin atau posisi tertentu gitu kan. Kemudian ada kampus ya, sorry, ternyata yang nomor 2-nya ini dulu, organisasi ekstrakurikuler dulu nih yang dilihat ya. Jadi kalau teman-teman punya ini konteksnya fresh graduates ya, fresh graduates teman-teman unggulin nih pengalaman organisasi ekstrakurikuler ya. Ini karena kita anggap belum punya experience, atau kalau ada pun experience paling magang atau apa gitu. Jadi ini bisa disiapin dari sekarang kalau teman-teman masih mahasiswa. Ternyata paling sedikit IPK, walaupun dia nggak signifikan ya, kampus alma mater juga ada yang masih mengutamakan, karena ini kan pilihannya satu ya. Jadi ada beberapa 16 responden yang dari 106 responden yang mempertimbangkan kampus atau alma mater sebagai yang dilihat pertama kali ya, tapi belum tentu satu-satunya ya gitu. Ini sebagai tambahan insight. Oke, tadi ada yang ngomong bahwa di depan tadi ya, lowongan zaman sekarang itu sedikit yang higher entry level. Dan ini dari Forbes ya, bukan Indonesia konteksnya. Six obstacles ya, Gen Z graduates berarti kan ini ya, generasi yang muda, younger generation. Dan ini dari Brian Robinson PhD. Jadi konteksnya dunia, ternyata terjadi juga di sana gitu ya. Ini salah satunya companies not hiring entry level employees. Kemudian ada juga ini economic uncertainties. Jadi itu juga nggak terjadi di Indonesia aja, di dunia. Kalau teman-teman tahu, ada perang Ukraina, ada dolar naik yang membuat banyak suku bunga di dunia juga naik, dan itu memperlambat suku bunga naik. Kalau teori makroekonominya memperlambat ekonomi ya, daya beli menurun dan seterusnya ya, termasuk job opening. Kemudian yang menarik ini ada tentang Gen Z-nya sendiri ya. Ternyata Gen Z di stereotipkan tidak cuma di Indonesia aja, ternyata di luar juga sama ya. Jadi dikritisi Gen Z ini etis dan attitude-nya ya punya negative reputation lah gitu ya di pandangan employer. Ya ini yang ngomong Pak Brian ya. Ya saya juga kita juga nggak bisa mengeneralisir. Saya yakin teman-teman Gen Z juga banyak yang attitude-nya bagus gitu ya, work ethics-nya bagus, tapi ya ini dari research gitu ya. Kemudian ya ini kaitannya sama Gen Z juga, flexibility expectation. Tadi kenapa Gen Z yang disorot? Karena tadi ya, karena di Indonesia sendiri juga mostly 3/4 tadi demografi ini dari Gen Z gitu kan. Flexibility expectation. Jadi Gen Z paling tua sekarang ada di usia berarti sekitar 27 ya, atau 27. Berarti lulusan tahun 2009 sorry. Ya 2000 berapa tuh? Ya, sekitar ini ya, sebelum pandemik ya, dia masih merasakan gitu ya. Dan ada juga Gen Z yang lulus ketika pandemi dan after pandemi juga gitu. Jadi mereka expect
flexibility nih, karena di zaman milenial belum ada nih ya. Ketika eranya Gen Z, flexibility ini ada, tapi ya terbatas. Ya, jadi kalau teman-teman punya perusahaan yang masih hybrid atau bahkan remote working, working anywhere, yang mungkin teman-teman punya privilege. Karena mostly sekarang perusahaan sudah WFO semua ya, nggak semua sih, hampir semua. Mungkin beberapa sektor tech ya yang masih ada, masih bertahan. Kemudian financial, setahu saya juga beberapa masih hybrid, atau mungkin partially kayak tempat saya, bagian tertentu yang bisa hybrid gitu ya. Tapi mostly sudah WFO. Nah, ini karena ini bargain position juga, ya, supply-nya kebanyakan, demand-nya lebih sedikit. Jadi organisasi menang nih kalau pengen ngasih aturan WFO semua ya, atau ada dua kandidat yang sama, satunya open for WFO full, satunya pengennya hybrid, ya yang diambil yang WFO. Kemudian ini ada yang kaitannya dengan kekinian juga, competition with AI. Tadi saya juga cerita ada software house gitu ya, yang jumlah entry level programmernya tuh dikurangin gara-gara ya yang senior dengan AI itu dia bisa bekerja atau output kerjanya sama ketika jumlah entry level programmernya lebih banyak gitu. Ya, ini mirip kayak dulu ketika mobil ditemukan gitu ya, atau apa namanya, mobil atau eh, alat mesin uap atau apa gitu ya, kita nggak akan lawan mobilnya, tapi lawan orang yang pakai mobil itu gitu. Jadi kalau lari dua balapan sama mobil ya kalah gitu ya. Satunya juga kayak kalkulator juga ya. AI ini kan mungkin kalkulator kekinian gitu ya kalau dianalogikan dengan kita akan kalah berhitung cepat dengan orang yang pegang kalkulator. Satu lagi adalah kaitannya dengan outdated inefficient system. Karena Gen Z itu digital natives ya, sudah dimanjakan dengan ketika HP pertamanya udah smartphone gitu ya. Jadi ketika dia dapat uh, alat kerja atau sistem di kantor yang aduh ribet banget sih gitu kan ya, ini dia reluctant atau ini ya, itu yang membuat obstacles ya. Nah, aku pengen kembali lagi ke mentinya ya teman-teman. uh, aku coba geser lagi dari 6 tadi, aku minta teman-teman meranking ya. Oke. Nah, meranking dari 6 tadi, menurut teman-teman di mana yang menjadi first obstacles yang paling berat, mana yang lebih menengah, mana yang paling bawah. Oke. Nah, pertanyaan boleh di kolom chat atau boleh di mentinya juga ya. Silahkan di apa namanya, di vote ya. Ambil HP-nya lagi, harusnya layar teman-teman sudah berubah di ini. Jadi di ranking ya, digeser ke atas itu. Apakah teman-teman, oh ternyata menurut saya yang paling berat itu adalah di economic uncertainties misalnya, taruh di atas. Atau bahkan AI nih, AI sama economic uncertainties di mana nih gitu. Outdated system, ya mungkin gitu. Flexibility gitu kan. Kemudian saya tambahkan satu jawaban others supaya kalau misalnya ada yang menurut teman-teman ada yang di sini ya, ya others ini bisa kita taruh teman-teman di mana lah. Walaupun ya ini coba di vote dulu. Nah, ternyata jawaban sementara nomor satunya itu bahwa perusahaan nggak hiring entry level employee nih. Saya bisa membenarkan nih. Minimal untuk organisasi saya dan beberapa organisasi teman-teman saya yang pernah dapat infonya ya. Atau teman-teman bisa cari ya, ini paling gampang di job portal gitu kan. Cari perusahaan atau lowongan yang open for fresh graduates ya. Ya tadi bisa jadi memang nggak banyak ya. Yang pasti for fresh graduate itu biasanya MT, tapi ya MT itu proses seleksinya panjang dan saingannya banyak. Teman-teman harus super kompetitif untuk bisa tembus program manajemen training ya. Ya, oke. Angka economic uncertainties nomor 2. Berarti ya ini makroekonomi ya. Jadi memang ada faktor dari makroekonomi juga nggak bisa dipungkiri yang membuat cari kerja zaman sekarang jauh lebih susah. Kemudian dari sisi Gen Z-nya ternyata tuh nomor 3 ya. Ini mungkin ada beberapa yang dari user juga nih yang ngevote nih.
Oke, AI ternyata nomor 4 dan seterusnya. Outdated and service ternyata nomor 4. Ya udah, ini buat insight kita bersama. Aku nggak punya data dari Forbes tadi ya, secara jumlah. Oh, ini naik ternyata. Competition with AI-nya nih baru. Ya. Minimal dari sekian orang ya. Bagi yang belum join, boleh join tengah. Buat ini aja, insight bersama aja. Oke. Sambil kita lanjut. Nah, itu tentang ya, oke. Ternyata secara global itu 1 dari 4 younger people, anggap aja ini Gen Z gitu ya, itu nggak not in education, employment on training atau istilahnya NEET ya. 1 dari 4. Kalau kita bandingin dengan data Indonesia, ini saya ambil dari kata data, cuma saya crop nih sebenarnya atas ini ada judulnya. Tapi untuk menggambarkan sekitar segitu sih angka angkanya ya. 25% juga. Jadi align sama world yang tadi ya, 1 dari 4. Jadi yang dimaksud NEET itu adalah angkatan kerja tapi menganggur dan nggak sedang sekolah atau lagi pelatihan gitu. Termasuk ini juga ya, urus rumah tangga. Dan ini penyebabnya ya, ketidaksesuaian pendidikan, mismatch tadi ya. Kemudian ketidaksetaraan kesempatan ini sih biasanya untuk tadi gender atau disable gitu ya, ya ibaratnya yang ini aja apa nggak gampang cari kerja gitu kan. Kemudian pengalaman kerja yang minim tadi juga ya. Jadi apa mungkin satu lagi kalau untuk generasi X mungkin itu faktor usia, kadang-kadang di Indonesia juga jadi obstacle. Jadi ini faktor-faktor yang apa jadi ininya ya. Oke. Nah, ternyata ada data BPS yang bilang NEET tadi per provinsi nih. Ini menarik juga mungkin ya kita lihat. Jadi teman-teman yang tadi dari ada beberapa daerah ya, seluruh Indonesia tadi ya, ada yang dari Kalimantan, ada dari Jawa Timur ya, bisa dilihat angkanya masing-masing ini ada 3 tahun. Ini saya juga bikinnya langsung pakai AI aja karena nggak ketemu infografisnya, jadi langsung dibikinin sama dia, mungkin agak kurang sempurna ya ini ya apa namanya angkanya kurang kelihatan, tapi udah di ini rankingnya udah kelihatan apa sesuai nih. Jadi paling banyak di Maluku yang NEET tadi sekitar 35%, yang di rentang usia itu yang tidak yang NEET ya, lumayan ya sepertiga lebih ya. Dan kemudian Sulawesi Utara, Maluku Utara ini rata-rata di Indonesia Timur ya. Terus ada di paling barat Indonesia Aceh. Yang agak mengejutkan Banten sama Jawa Barat nih. Papua Barat oke lah, itu Indonesia Timur juga. Tapi Banten sama Jawa Barat ini kan masih di Pulau Jawa dan dekat sama Jakarta. Ya, Banten harusnya punya Cilegon, punya Tangerang Selatan, punya Tangerang, punya PIK, itu masuk sebagian masuk Banten kan. Sedangkan Jawa Barat itu kota-kota industri Karawang, Cikarang, kemudian mana lagi Bandung itu sendiri, Bogor ya, Depok kemarin juga masuk menjadi kalau nggak salah ada beritanya kota dengan penduduk miskin paling rendah di Indonesia ya. Bekasi juga ya. Jadi ternyata NEET-nya banyak gitu yang di usia muda ya. Bahkan di atas rata-rata nasional. Ini ada Indonesia berarti ini di rata-rata ya, di tengah ini ya. Berarti kalau di atas ini berarti di atas rata-rata, kalau di bawah rata. Kota atau provinsi di Jawa selanjutnya itu ada di Jawa Tengah ya, Jawa Timur ini di bawah rata-rata, dan yang menarik itu di Yogyakarta sama Bali nih, itu paling rendah NEET-nya. Jadi bisa dibilang pariwisata itu bisa mengurangi NEET atau menambah opportunity buat pekerjaan ya. Jadi di Bali sama Yogyakarta nih. Jadi kalau kota-kota yang lain mau mengurangi NEET ya, salah satunya dengan memajukan sektor pariwisata. Dan ini ada insight ternyata di kota itu lebih banyak ya penduduk atau younger generation yang NEET ya. Oke, nah aku pengen kembali ke mentinya lagi ya. Sekarang kita ngomongin dari sisi HR-nya atau dari sisi human risk teman-teman dari profesional baik user, HR ya,
atau ini juga boleh. Sebentar, kok aku ada sedikit trouble sama mentinya ya. Oke, kita coba ambil data lagi dari teman-teman. Kalau mencari kandidat nih, tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya lebih mudah atau lebih susah ya? Nah, itu udah geser ya di HP masing-masing ya. Bagaimana mencari kandidat di tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya? Menurut teman-teman HR, mungkin ada teman-teman recruiter di sini, ada user juga yang mungkin butuh kandidat baru, ya, dan mungkin ada teman-teman OD juga. Boleh kasih perspektif ya? Sama-sama aja. Lebih struggle untuk kandidat yang remote area. Sama-sama aja. Sama-sama susah apa sama-sama mudah? Oke, ini sekilas saja ya. Nah, aku langsung aja kalau ini ya. Eh, Kalau teman-teman anggap tadi sama-sama susah ya, atau sama-sama challenging lah, kita jangan bilang susah ya, challenging. Apa rekrutmen challenge ya? Teman-teman yang terutama buat teman-teman yang HR, recruiter, OD, user di sini ya, apa yang menyebabkan teman-teman susah atau challenge-nya susah cari kandidat? Ini ranking ranking lagi kayak tadi ya. Ada change in job market, ada diversity workforce, uncoordinated recruitment, ya, ada budget, ada attracting top talent, mismatch skill dan seterusnya. Kita coba nanti aku bandingin sama surveinya Mercer deh. Tapi pengen dengar dulu dari teman-teman ya. Coba di ranking dulu mana yang menjadi kesulitan ya. Ini kayak tadi tinggal digeser aja ke atas ya. Kalau udah di ranking teman-teman submit. Oke, ternyata yang paling banyak di mismatch skills, kemudian change in job market, oh sorry, ada diversity workforce ya, dan ada attracting top talent juga ya. Kita coba lihat. Oke, oh ada faktor budget juga ya. Ya mungkin ada kandidat-kandidat yang terlalu mahal beberapa ya posisi. Oke. Oh sorry, nggak kelihatan ya dari tadi ya. Ya, di nomor satu mismatch skill, nomor dua budget, nomor tiga diversity in workforce. Ini menurut teman-teman ya. Kita lihat hasil surveinya Mercer ya. Ternyata menurut HR ini tentu saja surveinya lebih komprehensif ya, lebih banyak sampelnya. Ternyata sama nih, nomor satunya adalah keterampilan yang tidak sesuai. Ini terjemahan bahasa Indonesianya aja. Jadi mismatch skill ya. Kemudian nomor duanya, menurut Mercer, itu menarik talenta terbaik. Ini yang jadi biggest challenge mereka. Nomor tiganya baru budget ya. Jadi itu top 3 obstacle-nya. Jadi ini buat teman-teman job seeker juga aware bahwa di sisi HR, sisi recruiter, sisi user, ini yang menjadi challenge mereka. Kemudian ini sebelah kanan lebih ke ini sih, apa strateginya sih. Jadi kalau paling banyak ini pengalaman kandidat ya, berarti benar ya tadi ya, banyak yang lebih cari kandidat yang berpengalaman untuk success rate yang lebih bagus gitu ya, atau skill based recruitment ya, dia memprioritaskan skill. Kemudian juga citra perusahaan, berarti employer branding nih strategi. Jadi itu ya survei dari Mercer. Ini juga uh, mungkin bisa jadi insight buat fresh graduate mahasiswa atau job seeker ya. Jadi organisasi itu mencari orang yang bisa solving the problem gitu. Jadi problem-problem bisnis mereka akan lebih suka. Jadi kalau teman-teman punya portofolio, punya pengalaman, itu tentu saja akan lebih dilihat ya. Kemudian ini juga organisasi mencari penjualan, ini lebih ke interpersonal skills ya. Ini juga align dengan tadi ya, bahwa apalagi buat fresh graduates ternyata pengalaman organisasi
di luar akademis itu dilihat, terutama lagi untuk job-job yang butuh interpersonal skill ya, negosiasi, komunikasi gitu kan, sales dan seterusnya itu banyak sekali ya. Kemudian keahlian teknis dan posisi teknis ini juga ini lebih ke ini ya, memang ya yang teknis itu banyak. Nah, aku tambahin satu lagi ya, waktu kita tinggal sedikit tapi akan aku percepat. Ini data dari Convery bahwa 2030 Indonesia itu termasuk yang merah nih. Bahkan ada acute talent deficit. Jadi diprediksi talent kita akan kekurangan dibandingkan demand-nya. Ya, ini agak bertolak belakang. Tapi bisa jadi kebutuhannya mismatch tadi ya. Jadi bisa jadi talentnya ada banyak atau orangnya yang cari kerja ada banyak tapi nggak sesuai jumlahnya. Bisa jadi dari kompetensi yang mismatch atau development index-nya belum ngangkat gitu. Satu lagi adalah faktor brain drain. Aku pernah nulis ya di LinkedIn nanti ada ini ya bahwa ada top talent kita atau ya ini terjadi di semua negara sih, nggak cuma Indonesia ya. Bahkan beberapa negara itu lebih parah brain drain ya. Top talentnya itu memutuskan untuk cari kerja di luar negeri ya. Sebenarnya kayak India, kayak China gitu ya. Kalau US nggak termasuk kali ya karena dia juga tujuan diaspora, tapi India, China itu banyak diasporanya ke negara lain ya untuk ya tadi karena mereka jumlah penduduknya banyak ya. Indonesia sebagai penduduk keempat di dunia harusnya juga ke sana, tapi ya kita ada kendala bahasa, ada kendala skill juga, mungkin juga butuh biaya juga, nggak mudah juga kerja di overseas. Jadi kalau teman-teman ada pengalaman kerja ada peluang kerja di overseas, go for it gitu ya, karena itu juga privilege juga yang nggak semua orang punya gitu kan. Sekaligus juga ya kita tiru India sama China ya, yang mereka juga ada di mana-mana nih workforce. Pernah ini ya, aku pernah nulis sebenarnya ada satu lagi tentang brain rot ya. Jadi ada brain drain sama brain rot gitu ya. Jadi kalau brain drain itu talent kita keluar, brain rot itu development ya, atau ya boleh dibilang generasi yang ya tadi nggak catch up dengan yang mungkin kurang analytical skill. Kemudian ya teman-teman bisa googling sendiri lah definisi dari brain rot di sana ya. Tapi lebih aku coba lihat ternyata orang-orang ini juga respondennya nggak banyak sih ternyata 39 ya. Ternyata bercita-cita banyak ketika ada kesempatan dia akan keluar negeri dan suatu saat pensiun di Indonesia. Jadi ini ada juga yang pengen pindah warga negara ya, ada 26%, lumayan banyak juga nih. Jadi ini jadi opsi ya. Ternyata juga ada yang pengen bekerja di kampung halaman juga sekitar 25%. Ya, ini tambahan Indonesia sebagai negara yang tidak mengakui dual citizenship itu sebenarnya kalau dilihat nih teman-teman yang hijau ini yang mengakui dual citizenship ya. Tapi yang merah itu yang tidak mengakui. Jadi Indonesia, India, China, Jepang ya, Arab Saudi itu yang tidak mengakui. Tapi kalau dilihat jumlahnya lebih banyak yang mengakui dual citizenship. Ini strategi sebenarnya untuk mengatasi brain drain tadi ya. Sebenarnya kalau di Eropa, beberapa negara Eropa dan Amerika ya dual citizenship biasa. Tapi kalau di Indonesia ya itu bisa dicoret dari warga negara Indonesia kalau ketahuan ya. Tapi Mesir itu setahu saya dia pernah ada brain drain juga dan solusinya adalah memberlakukan dual citizenship. Pasti plus minus namanya juga kebijakan gitu ya. Tapi itu bisa jadi satu solusi untuk supaya talent kita juga tersalurkan juga karena kita punya bonus demografi yang kalau tidak di apa namanya berikan atau disalurkan ya tadi nggak jadi bonus gitu ya. Oke, kita masuk ke ini ke question ya. Ternyata kalau dari inbox saya nggak ada ya. Ini pas ya waktunya tinggal 10 menit. Kita tanya jawab ya. Oke, ternyata ada beberapa di kolom chat ya. Oke, ini yang pertama dari Mas Ai. Baiknya untuk FD, fresh graduate, upskill dulu atau kerja dulu baru upskill? Oke, ini sangat depends ya sebenarnya skill apa nih. Sebenarnya kalau
teman-teman bisa persiapkan itu sejak mahasiswa akan lebih baik ya. Cuma kadang-kadang kita ya tadi ada yang bilang quarter life crisis, usia 20-an awal itu belum belum tahu nih dunia kerja kayak gimana ya. Selain mungkin beberapa ada yang punya mentor, punya keluarga yang bisa mengarahkan gitu ya. Atau mungkin teman-teman ada dapat mentor HR atau recruiter atau yang bisa kasih perspektif dunia kerja, itu akan sangat membantu ya. Untuk skill-skill apa yang eh, mungkin belum kepikiran sama teman-teman gitu ya ketika di fresh grade waktu mahasiswa gitu ya. Jadi dua-duanya kalau ada waktu mempersiapkan lebih cepat akan lebih baik, tapi hati-hati juga bisa jadi skill yang sudah teman-teman persiapkan jauh-jauh hari itu di masa depan udah nggak relevan lagi. Maka dari itu perlu yang namanya ya update pengetahuan, update informasi gitu ya, bisa baca tren gitu ya. Bahkan yang tren sekarang ini 10-15 tahun lalu ketika saya lulus itu juga saya juga nggak tahu bakal ada ya tadi ya tren misalnya artificial intelligence ya nggak walaupun udah lama dari tahun 1950 tapi nggak kepikiran ada di 2024-2023 ini. Oke, semoga semoga menjawab ya Mas Ai ya. Kemudian Mohon maaf ya Pak, Pak. sebelum masuk ke sesi Q&A berikutnya, kami akan ada sedikit video terkait company profile kami dulu nih, Oh Pak oke Erdo. mau ini dulu ya apa namanya company profile Iya. dulu. Oke boleh. Oke baik. Silakan. Mohon dibantu operator untuk share company profile dari Talent Fit Indonesia. Talent Fit Indonesia merupakan HR consulting yang berfokus kepada HR development consultancy yang mencakup organization consultant, people assessment, dan recruitment management. Talent Fit Indonesia berdiri pada tahun 2016 dan dipercaya lebih dari 200 perusahaan dan sudah melakukan lebih dari 2 juta asesmen di seluruh Indonesia. Berikut ini merupakan klien kami. Service kami meliputi HR Strategic Stream, dan HR Operation Stream. HR Strategic Stream, Organization Analytic, Organization Setting, Workforce Analysis, Talent and Performance Management, Job Analysis and Evaluation, Change Management, People Analytic, Psychometric Online Assessment, Virtual Assessment Competency, Saver English Assessment, Verification Assessment, dan Talent Strategic, Talent Strategic Acquisition, Talent Management. Lalu ada HR Operation Stream, ada background check, ada HRIS. For further information and inquiry, contact us here. Oke baik, itu adalah sedikit tampilan dari company profile kami. Untuk selanjutnya ini masih ada beberapa pertanyaan dari Mas Julius. Mungkin bisa langsung open mic aja Mas Julius untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, thank you pertanyaannya. Oke baik. Bisa ya, sorry, saya nggak hidupin kameranya. Oke, izin perkenalkan Pak Edo, saya Julius. Ya sebenarnya saya dari perusahaan salah satu distributor produk kemasan. Jadi memang kita sendiri jujur untuk nyari S1 yang fresh graduate event, tapi yang memang bekerja di remote area karena memang pabriknya itu ada di satu kepulauan di Riau gitu. Jadi memang kita kesulitan sekali untuk mencari kandidat. Apakah ini nyambung dengan mungkin agak menyimpang dikit dari judulnya dari webinar ini. Cuman apakah ini jadi salah satu faktornya karena memang generasi-generasi yang sekarang graduate ini memang
lebih cenderung ke nyari pekerjaan yang di perkotaan atau memang ada hal lain yang memang jadi salah satu faktor gitu. Gitu aja sih pertanyaannya. Thank you. Oke, ya, 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 ya. Oke, yang ini saya nggak punya data exact ya. Cuma sebenarnya salah satu eh, tips ya yang aku siapin sebenarnya. Nanti teman-teman bisa screenshot aja ya, karena waktunya juga terbatas gitu ya. Adalah untuk ini nih. Aku coba share screen lagi ya. Nah, jadi job hunting strategis nih. Aku coba kumpulin dari berbagai sumber dan diskusi dengan teman-teman HR yang lain. Ketika kompetitif job market itu kompetitif ya, pertama teman-teman coba lakukan hal-hal ini ya, kayak target job first itu artinya coba target job-job yang teman-teman memang ya tadi punya unfair advantage gitu, misalnya background pendidikan teman-teman misalnya, atau teman-teman punya skill yang spesifik gitu ya, memang biasanya jumlahnya nggak banyak. Kemudian personal branding ya udah tahu ya, jadi di LinkedIn atau di teman-teman bisa lakukan personal branding. Skill enhancement udah tahu pasti, consider alternative gigs opportunity. Nah, ini yang tadi disampaikan Mas Julius, itu adalah yang nomor ini nih, consider relocation atau overseas. Ya, jadi ketika persaingan itu ketat ya, eh, teman-teman coba cari hal-hal yang kandidat lain itu juga mungkin reluctant gitu ya. Ya salah satunya ditempatkan di mana saja. Ini nggak semua kandidat itu mau ya, dan disitulah teman-teman sebenarnya ada opportunity gitu ya. Kayak sekarang yang paling growth misalnya di tambang ya, itu ada di nikel di Morowali sana ya. Mungkin nggak banyak juga ya, apalagi terutama generasi muda yang mau relokasi ke sana ya. Atau mungkin ada ya tadi juga di Kepri misalnya, atau di manapun. Jadi ini sih yang bisa jadi competitive advantage teman-teman untuk mengatasi persaingan. Cuma kalau ya misalnya nih hampir nggak ada sama sekali, jadi HR pengennya atau user pengennya atau industri pengennya seperti ini, aku mau ada talent di sini, terus younger generation-nya juga nggak mau pindah. Nah, disitulah ada gap-nya yang belum bisa kita bridging ya. Solusinya apa ya? Jadi harus dari dua belah pihak sih, untuk sampai ketemu jalan tengahnya. Karena kita juga butuh workforce juga kan. Apa mau kita mau impor tenaga kerja nih? Ya, jadi kalau teman-teman lihat negara-negara seperti Bangladesh, kemudian India, Pakistan gitu ya, itu benar-benar banyak sih. Kalau terutama teman-teman kalau mau ke Malaysia gitu ya, ke ke Timur Tengah gitu ya, banyak orang Bangladesh, India mungkin, dan sebagian mungkin Pakistan itu yang bekerja di berbagai sektor. Mereka nggak pilih-pilih kerjaan ya. Mau kita diambil lapangan kerja kita. Jadi itu perlu dipikirkan juga sama-sama ya. Ini juga ya, aku sambil nyambung materi ya, eh, utilize alumni network ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman punya eh, ini ya, ya ini tergantung kampus mana memang, dan kadang-kadang juga nggak semua orang punya. Ini juga unfair advantage juga yang bisa teman-teman lakukan ya. Kemudian ada professional organization, salah satunya ODID. Jadi teman-teman bisa join ODID untuk punya koneksi atau terkoneksi minimal sama orang-orang HR ya. Jadi teman-teman kalau siapa tahu ada job posting di sana, atau teman bisa cari mentor dan seterusnya. Ada networking event, jadi kalau seperti ini ya, ini online, tapi nanti kalau ada offline juga akan lebih engaging juga. Teman-teman bisa manfaatkan ini yang mungkin di zaman 11 belasan tahun lalu tuh nggak ada. Kemudian cari mentor, coach, ini penting banget. Jadi kalau saya juga bisa switching karir ke HR, itu karena ada mentornya. Jadi kalau teman-teman, eh, terutama tadi ya, ada beberapa teman-teman yang mau switching karir gitu ya, cari another opportunity, coba cari mentor deh. Dan yang terakhir persistent and resilient gitu ya. Jadi tadi benar, kalau menurutku harus dua belah pihak untuk ketemu jalan tengah ya. Salah satunya kalau teman-teman termasuk younger generation, angkatan kerja baru, coba ambil opportunity ini ya. Jadi ternyata kalau nggak harus di Jawa, ternyata banyak. Itu pun terjadi untuk profesi-profesi seperti yang saya dengar, dokter, kemudian guru gitu ya.
itu sebenarnya kalau di Jawa mungkin udah banyak ya, tapi pemerataannya yang nggak ini. Jadi kalau teman-teman bisa ambil opportunity itu, teman-teman punya competitive advantage. Oke, coba next question. Oke, baik. Terima kasih Pak Erdo atas jawabannya. Untuk next question ada dari Mas Andrew Ramos Winston. Apakah bisa untuk langsung on mic, Mas? Mas Andrew Ramos Winston, apakah bisa langsung on mic? Baik. Sebelum ambil nunggu Mas Andrew ya, aku ada yang step yang kedua nih. Jadi kalau teman-teman udah dapat kerjaannya, itu yang harus teman-teman lakukan adalah smooth transitioning gitu ya. Jadi kalau tadi cari kerjanya, ya memang nggak mudah juga, tapi semoga teman-teman setelah dapat, di sini juga banyak fail nih ya. Jadi bisa jadi probation nggak dilanjut, atau teman-teman udah mundur duluan gitu ya. Yang harus teman-teman lakukan adalah pertama, understand expectation. Teman-teman punya customer, punya atasan, punya stakeholder ya, yang harus teman-teman satisfy nih kalau di kantor apa di dunia kerja ya. Jadi teman-teman harus tahu orang-orang itu siapa aja, tahu role and responsibility-nya juga ya. Ini teman-teman bisa tanya ya, role and responsibility-nya apa, atau ya teman-teman dari expectation ini ya dapat RNA ya. Ini kerjaan orang OD sebenarnya ya, tapi teman-teman bisa coba meraba-raba juga. Kemudian etiket dunia kerja ini sesimpel ya, ini ada kaitan dengan culture ya, karena kita di Indonesia, culture timur mungkin tidak seperti western culture gitu ya, yang straightforward dan lain-lain. Dan perusahaan actually beda-beda juga culture-nya ya. Jadi teman-teman harus bisa tahu ini culture-nya kayak gimana, dan karena kita sebagai orang baru yang lagi mau join, ya kita yang menyesuaikan ya, bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya, teman-teman akan beda sendiri dan akhirnya juga ada resistensi atau relevansi gitu. Kemudian time management, prioritas ini di kuliah juga ada sih. Jadi teman-teman kalau di kuliah terbiasa handling banyak tugas, banyak mata kuliah gitu ya, ada ekstrakurikuler juga. Dari situlah teman-teman latihan yang namanya time management, atau memprioritaskan mana yang penting, mana yang resource management. Jadi kalau mentor nggak penting ya. Jadi kalau mentor mau di kerja ya, ketika transitioning maupun ketika climbing career ladder itu juga penting ya. Kemudian growth mindset tentu ya. Jadi kalau teman-teman di feedback itu jangan baper. Kalau dikritik gitu ya, tanyakan tell me more atau apalagi ya. Jadi terutama buat yang baru masuk atau baru ngembangin karir nih, makin banyak kritik, teman-teman sebenarnya makin bisa memperbaiki diri dan makin sakti gitu ya. Kuncinya jangan baper aja ya. Networking tentu ya, sama teman kantor. Jadi jangan cuma ngehubungin atau datang ke orangnya ketika ada butuhnya doang ya. Jadi kita juga networking sama mereka, makan siang bareng gitu ya. Dulu kalau di pabrik saya suka coba, kalau di pabrik kan ini ya, makan siangnya di dalam gitu kan. Jadi cari leader gantian gitu kan, makan sambil ngobrol gitu. Itu sangat membantu untuk kita bisa blending dengan mereka gitu. Apalagi organisasinya beda ya. Harus berani memang kalau di sini, uji mental juga. Kemudian manage stress, ini juga ya kita tahu overload, kemudian mental ya, itu juga agak apa namanya, jadi pertimbangan. Gen Z juga concern banget sama, setahu saya ya, sama ini work-life balance. Teman-teman yang tahu batasannya, jangan sampai over juga gitu ya. Memang namanya kerja itu stressful sih ya. Dan di situ baru kita tahu bahwa kita tuh udah ya mengoptimalkan lah at least ya. Kalau udah ini stres, tapi jangan sampai stres itu penting ya, karena kita butuh stres untuk produktif juga. Ya ada work culture jelas, self driven passion jelas. Ini ya positive attitude ini juga ya. Tadi si Pak dari Forbes tadi ya, dia bilang attitude itu Gen Z dunia ya, bukan Gen Z Indonesia aja. Jadi ini juga penting. Ya, ini teman-teman bisa definisikan sendiri positive attitude itu gimana, dan persisten.
kayak gitu ya. Jadi ini bagian smooth transitioning, teman-teman boleh screenshot bagian ini. Kalau teman-teman ada tips lain boleh aja ya nambahin. Oke Mbak, lanjut. Tadi mungkin dibacain aja kalau Masnya belum ya. Oke, baik. Tentang Saya apa tadi? bacakan ya, Pak. Dari Mas Andrew, itu pertanyaannya bagaimana upaya yang perlu dilakukan seorang switch career agar dapat bersaing dengan para job seeker yang berpengalaman di bidangnya? Ya, saya juga karir switcher. Saya switch karir ke HR itu setelah 4 tahun pengalaman di dunia manufacturing. Ya, nggak mudah. Ya, untung waktu itu ada mentor. Satu, kedua, saya agak punya privilege karena ada portfolio project juga ya, jadi mempermudah saya switch career. Tapi ketika pertama kali switch career, saya juga berhadapan langsung dengan orang-orang yang kalau yang seangkatan gitu ya, dia udah di HR 4 tahun lalu gitu kan. Bahkan mungkin jurusannya lebih relate ya, atau walaupun sekarang kalau HR salah satu spill dikit ya, HR salah satu menurut saya sih job yang inklusif. Jadi kalau teman-teman tahu background teman-teman HR itu nggak selalu dari psikologi dan dari mungkin dari hukum gitu ya. Tapi sekarang udah beragam. Bahkan scientist, engineers juga banyak yang jadi HR gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman suka atau nggak alergi sama orang, punya interpersonal skill yang bagus, HR bisa jadi salah satu opsi karir yang inklusif. Dan memang di sini butuh extra miles, kalau nyambung lagi sama pertanyaan tadi ya, untuk sebagai karir switcher untuk catch up nih ya, sama orang yang berarti kan kita di bidang yang baru tuh kan nol tuh pengalamannya, sementara orang lain yang seumuran atau seangkatan atau angkatannya beda dikit gitu ya, itu udah duluan gitu. Tapi ya di dunia kerja itu bukan kayak sekolah ya. Mungkin kalau sekolah beda setahun 2 tahun tuh kerasa banget gitu kan. Tapi di dunia kerja mungkin beda 5-10 tahun gitu ya. Itu nggak kerasa, atau bahkan teman-teman bisa jadi kerja atau punya bawahan yang usianya 10-20 tahun di atas teman-teman, itu possible banget. Jadi tergantung karir atau resiliensi atau persistensi masing-masing juga ya untuk catch up dengan bidang yang baru. Itu ya, Mas Andri, semoga menjawab. Lanjut lagi, Pak. Baik, terima kasih Pak Erdo. Berikutnya ini ada pertanyaan terakhir dari Mas Muhammad Rizky Hesar. Bisa langsung on mic aja, Mas. Oke. Tapi suara saya terdengar, Kak? Boleh, Mas. Agak. Oke, baik. Selamat malam, Kak. Boleh. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rizky dari Kota Batam. Saya izin bertanya. Tadi kan disebut bahwa obstacle dari fresh graduate ini adalah dalam mencari kerja itu ialah perusahaan yang jarang menerima, yang mau menerima entry level begitu. Sedangkan Kak, kita apa namanya ya, kita sebagai lulusan itu kan kayak belum ada pengalaman dan sebagainya gitu. Apakah kita harus magang dulu atau ambil training dulu? Sedangkan Kak, ada juga lulusan yang bisa dibilang dia sebagai tulang punggung keluarga gitu Kak. Jadi dia harus secepatnya dapat kerja. Karena kalau magang dulu kan kadang nggak digaji bahkan gitu kan, atau gajinya kurang lah begitu. Kalau training juga butuh itu lagi. Nah itu apa yang harus dilakukan ya Kak? Apakah lulusan sarjana aja itu kurang cukup ya Kak? Titel sarjana itu. Begitu, terima kasih. Yes, thank you, pertanyaannya bagus banget. Dan ini waktu belasan tahun saya pertama kali nyari kerja juga menghadapi keheranan yang sama. Ya, ketika nyari kerja, ini udah kejadian nih belasan tahun nggak sekarang doang ya. Kok diminta pengalaman gitu ya? Padahal ya untuk punya pengalaman kita harus kerja dulu. Jadi kan susah nih kan. Gimana jawab pengalaman ketika mau cari pengalaman juga harus kerja dulu, kayak ayam sama telur kan jadinya. Oke, bener tadi udah disebut magang salah satunya. Cuma ya ini tadi juga aku ngobrol kemarin ya sama anak-anak magang di tempatku gitu ya. Apa namanya, magang aja sekarang ini rebutan ya. Nggak tahu ya kalau teman-teman lainnya, tapi ya kadang-kadang butuh koneksi, butuh networking juga gitu ya. Tapi bisa dibilang itu juga ada ini ya. Walaupun ya tadi kadang-kadang nggak ada uang sakunya, kadang-kadang ada uang sakunya tapi kecil aja, nggak bisa nutupin kebutuhan gitu ya. Ya itu memang ya kondisinya seperti itu, supply and demand-nya nggak imbang.
Oh ya, tadi teman-teman aku udah cerita belum ya? Setiap penambahan angkatan kerja di Indonesia itu tiap tahunnya 3 juta, 4 juta angkatan kerja baru, dan pertumbuhan ekonomi 5% itu hanya menyumbang 1 juta lapangan kerja. Jadi teman-teman bisa lihat ketimpangannya itu belum dari tahun-tahun sebelumnya yang nggak dapat kerja ya. Oh tadi udah kayak, ya aku ingat tadi. Jadi segitu ketatnya persaingan sih memang kalau dibilang sekarang ya. Dan tips juga gimana caranya supaya eh, magang dan bisa tetap ngebul gitu ya. Aku ada cerita, dan ini di dunia, bukan di swasta ya, di dunia pemerintahan itu juga ada beberapa, ini kebetulan istriku sendiri gitu ya. Dan orang tuaku. Jadi ada kalau di dunia pemerintahan tuh ada honorer gitu, walaupun sekarang katanya mau dikurangin diganti P3K gitu ya. Eh, dan memang mereka juga nggak cukup sebenarnya untuk untuk kehidupan sehari-hari ya. Akhirnya banyak yang punya sampingan, punya bisnis sendiri dan seterusnya. Tapi mereka buat itu ya untuk salah satunya untuk ke P3K itu ya, kalau teman-teman tahu atau ada yang lagi cari jadi CPNS atau P3K, beberapa jalur itu perlu rekomendasi jadi honorer dulu gitu kan. Dan ini mungkin bisa juga di swasta juga kejadian. Jadi teman-teman perlu magangnya gitu kan. Perlu perlu status atau perlu experience-nya, tapi teman-teman harus cari source of income dari hal lain gitu ya. Dan memang nggak mudah nih, harus juggling set hustle dengan ini. Tapi actually beberapa teman-temanku ya di level sekarang juga rata-rata punya set hustle sih, entah bisnis sampingan atau ngembangin, ya kan nggak harus selalu bisnis ya, bisa ngembangin komunitas kayak saya atau punya yayasan gitu ya. Itu sih juga latihan untuk managing complexity ke depannya. Jadi go for it ya. Jadi memang magang sambil punya sampingan lain ya, nggak masalah. Dan memang bener, itu juga dua-duanya penting sih. Oke. Kak, saya mau bertanya sedikit lagi, Kak. Oh, ada follow up question. Oke, boleh. Kalau untuk yang training tadi, Kak, itu menurut Kakak worth it atau tidak, Kak? Oh, training. Training ini kadang-kadang ya yes and no ya, kalau menurutku ya. Ada yang worth it, ada yang ya kayak nggak ada juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi nggak bisa generalisir ya. eh jadi gini, kadang-kadang itu susahnya gini, ketika kita training sesuatu, kadang-kadang udah nggak relevan lagi di masa depan. Itu yang jadi tadi ya, jadi kesannya kok nggak worth it gitu kan. Padahal yang namanya menuntut ilmu itu kan secara filosofi dianjurkan ya, ilmu apapun tuh ya, asal ilmu positif ya. Jadi sih nggak ada salahnya, dan walaupun ilmunya nggak kepake pun di dunia kerja ya, itu menunjukkan teman-teman itu selalu mengembangkan diri. Ya ini terutama buat teman-teman yang lagi karir gap, lagi nyari kerja belum dapat-dapat, saran saya atau lagi sabbatical dan lain-lain, eh, isi dengan kegiatan yang positif. Salah satunya ngembangin diri tadi, ya walaupun kadang-kadang namanya training ada biayanya ya. Ya walaupun teman-teman juga bisa cari yang gratis-gratis juga banyak. Pintar-pintar aja ngatur resource-nya, ngatur prioritas mana yang mau diambil. Kalau kemahalan nggak terjangkau dari segi waktu, dari segi biaya, ya nggak usah dulu gitu kan. Karena belum tentu kepake juga kadang-kadang. Tapi emang ada training-training yang kalau teman-teman jeli itu bisa jadi itu sumber atau kesempatan switching karir lah. Aku ada beberapa eh, mentee ya yang switch karir gara-gara ikut satu training gitu ya. Dan dia ya karena kalau nggak ikut training itu mungkin nggak switch karir gitu kan. Jadi bisa jadi training yang konteksnya ini itu sangat berguna gitu kan. Gitu. Gitu ya. Semoga menjawab Rizky. Oke, baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Erdo atas jawabannya. Baik, diingatkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi link feedback dan link klaim sertifikat yang sudah di-share melalui kolom chat ya. Baik, untuk Pak Erdo, apakah ada sedikit closing statement nih Pak dari Bapak? Nah, mau tambah satu lagi nih bagian yang belum, tapi kurang lebih sama nih. Kalau teman-teman udah di dalam, kalau tadi kan nyari tuh. Yang kedua, slide kedua, kalau udah adaptasi, ya smooth career sesuai dengan judul webinar kita, kalau udah di dalam nih buat ke depannya, terutama buat teman-teman yang udah dapat karirnya atau bahkan menentukan, oh karir objektifku aku yakin di sini, gitu kan.
Yang pertama, karir goal teman-teman harus clear gitu kan, mau jadi apa, walaupun tadi ada yang quarter life crisis, ya biasa lah ya gitu ya. Kemudian align vision values gitu ya, ini juga penting, visi teman-teman harus jelas, values teman-teman harus sesuai dengan karir goal teman-teman, learning terus ya. Ini juga ya, diverse experience. Ini learning agility termasuk teman-teman, kan kita nggak tahu nih, ke depan ini kan makin uncertainty makin tinggi ya. Apakah skill kita masih relevan dan lain-lain. Saranku sih, ya namanya kayak orang ini ya, risk management itu dia bagi ke beberapa basket gitu telurnya ya. Jadi kasih teman-teman punya multi skilling, itu akan sangat bagus ya. Walaupun ini effort juga untuk mendapatkan skill-skill di bidang yang lain ya, kayak kalau teman-teman pernah tahu P-shape, M-shape ya, itu orang-orang yang mending boleh googling lah ya, mendalami 2 atau 3 bidang sekaligus. Mentorship ini, leadership jelas ya, networking ini penting ya. Ketika teman-teman sudah yakin mau karirnya di situ, networking di internal dan eksternal organisasi itu penting ya, terutama kalau teman-teman mau climbing karir ladder. Itu nggak ya, profesinya sama, misalnya HR gitu ya, atau OD gitu ya, tapi bisa jadi teman-teman karirnya itu di multiple perusahaan. Maka dari itu professional network seperti ODID itu penting. Kemudian personal branding ya, internal sebenarnya eksternal juga ya. Kemudian feedback masih sama kayak tadi. Strategi career moves ini penting. Kapan teman-teman tahu untuk pindah ya, kapan mau lateral mau vertikal gitu kan, ini sangat situational. Ini mungkin kita bisa bahas selain kesempatan ya, kalau career move ini ya. Kemudian ini yang lebih ke arah psikologis, teman-teman boleh ambisius tapi harus passion juga, sabar ya. Kalau ambisius kan kebablasan, bisa stres teman ya. Ambisi harus atau boleh, karena itu bagian dari supaya kita kompetitif di dunia kerja, climbing karir, tapi juga passion ya. Yang terakhir sama, persistent, resilient, ini selalu sih. Jadi istiqomah, persistent, resilience itu kalau gagal bangkit lagi. Gagal bangkit lagi. Termasuk buat teman-teman yang lagi cari kerja, lagi adaptasi di tempat baru, maupun sudah kerja lagi climbing karir, ini kan juga kompetisi semua nih. Gagal itu di dunia kerja boleh dibilang ya makanan sehari-hari deh. Bukan sesuatu yang gimana banget, yang penting adalah gimana kita bisa recover. Gitu ya. Oke, itu aja kali ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Nampaknya sudah tidak ada ya Pak untuk pertanyaan. Terima kasih banyak Pak Erdo atas materinya pada malam hari ini, luar biasa sekali, sangat insightful. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir pada webinar pada malam hari ini. Nampaknya kita sudah sampai di penghujung akhir acara nih teman-teman. Oh ya Talent, jangan lupa bahwa Talent Fit Indonesia akan mengadakan webinar setiap bulannya nih, jadi jangan sampai kelewatan ya. Dan juga jangan lupa mengisi untuk link sertifikat dan juga link feedback ya para talent. Baik, kalau begitu izinkan saya untuk mengakhiri rangkaian acara kita pada malam hari ini. Saya Anissa selaku moderator pada malam hari ini pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa lagi talent. Terima kasih banyak Pak Erdo. Terima kasih ya teman-teman. Bagi yang mau keep in touch, bisa join OD Communities ya, yang di depan tadi bisa di scan atau ketik t.me learning OD, nanti teman-teman masuk ke grup Telegram. Teman-teman bisa connect dengan ratusan atau bahkan ribuan orang di situ, mungkin HR-nya ada seratusan gitu ya, teman-teman bisa. Jadi kita ada misi untuk memperkenalkan profesi ini juga ya. Mungkin teman-teman kalau di HR taunya recruiter gitu ya, karena yang tahu apa yang dihadapin teman-teman pertama kali, atau mungkin nanti kalau udah di dalam taunya yang bayar gaji, taunya orang training gitu ya. Orang OD ini memang ada perusahaan yang ada yang enggak gitu ya. Jadi sebenarnya ada bagian di HR yang mostly di HR, ada yang di luar HR juga, organization development. Ini ada bagian yang ngembangin organisasi, dan bisa teman-teman gali atau ini ya, lewat dia bisa tahu karir karena dia pegang struktur organisasi ya. Teman-teman tanya kompetensi tentang development dan lain-lain juga bisa lewat orang OD ini ya. Baik di internal organisasi teman-teman, kalau nggak ada ya lewat ODI. Oke? Jadi aku juga silakan mau yang connect ke LinkedIn maupun lewat
learning communities ya. Oke. Oke, Terima thank kasih, you Mas Bapak. Erdo. Terima kasih. Kalau ada Thank you, thank salah-salah, you. mohon maaf ya. Makasih Semoga banyak, sukses Pak. semua teman-teman ya, untuk yang lagi cari kerja, lagi transisi ya ke tempat kerja baru maupun yang lagi climbing career ladder. Sip. Sip, thank you. Saya lagi climbing lagi nih soalnya. Waduh.